Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Pak Leo. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kembali tematik 4B subtema 2 pembelajaran hari pertama. Dengan tema selalu berhemat energi. Pokok bahasan kita subtema 2 pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran kita yakni siswa mampu menentukan gagasan pokok yang diperoleh dari teks, lisan, tulis, atau visual. Siswa mampu menyusun gambar seri. Di tujuan pembelajaran IPA, siswa mampu menjelaskan manfaat sumber energi angin. Subpokok bahasan kita hari ini adalah energi angin. Pada hari Minggu yang lalu, Melati mendapat tugas dari Pak Yuda untuk pergi ke pasar bersama orang tuanya. Melati pergi ke pasar tradisional bersama ibunya. Suasana di pasar itu sangat ramai. Melati merasa kepanasan. Ia pun duduk berada di bawah kipas angin milik pedagang di pasar itu. Melati memanfaatkan angin untuk mengurangi rasa panas. Masih banyak manfaat energi angin bagi kehidupan sehari-hari. Mari, sekarang kita pelajari pemanfaatan energi angin dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebelumnya kita menyanyikan dahulu lagu yang berjudul Angin dengan nada dasar Do sama dengan F, irama 4/4. Lagu dari Pustaka Nada, kumpulan lagu anak halaman 80. Apabila kalian duduk di bawah kipas angin atau mengipasi tubuh, maka kita merasakan adanya udara yang bergerak. Udara yang bergerak itu disebut angin. Udara ada di mana-mana dan selalu menempati ruangan. Ruangan yang tidak terdapat udara disebut ruang hampa udara. Hembusan angin sangat menyejukkan tubuh kita. Mari kita baca teks bacaan berikut ini dengan benar. Membuat kincir angin. Melati pulang dari pasar. Ia merasa haus. Melati segera menuju dapur untuk mengambil air minum. Melati membuka kulkas, ternyata air di dalam kulkas habis. Ia pun menuju meja makan, mengambil gelas dan menuangkan air dari dalam termos. Air dari termos masih panas. Melati meniup air itu supaya cepat dingin. Setelah beristirahat, Melati menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan untuk membuat kincir angin. Dari bahan kaleng. Bahan yang harus disiapkan Melati yaitu 1 buah kaleng bekas minum ringan atau sejenisnya, sebuah sumpit bambu sepanjang 15 cm, karet gelang 20 buah, sebuah paku ukuran 3 cm, sebuah spidol bekas, sebuah kaleng susu, sebatang kayu ukuran 2 cm x 2 cm kali 30 cm, gunting seng, dan pisau. Bahan-bahan tersebut diambil dari barang-barang yang sudah tidak dipakai. Hal ini dilakukan Melati supaya menghemat biaya. Melati ingin mendapatkan hasil yang lebih baik. Ia belajar membuat kincir angin bersama ayahnya. Pak Sigit mengajari dengan sabar dan senang hati. Melati memperlihatkan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan ikut mengerjakan. Akhirnya kincir angin pun selesai dibuat. Melati merasa sangat senang. Kincir angin didekatkan pada kipas angin yang sedang berputar.
Kincir angin pun dapat berputar dan membunyikan kaleng. Nah, setelah membaca cerita tadi, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini dengan lengkap dan tepat. Berapa jumlah paragraf pada di atas? 4. Iya. Apa yang dilakukan Melati setelah sampai di rumah? Mengambil minuman dari kulkas. Iya. Mengapa Melati meniup air yang masih panas? Supaya minuman cepat dingin. Bahan apa saja yang disiapkan Melati untuk membuat kincir angin? Silahkan dijawab sendiri. Apa tujuan Melati memanfaatkan barang bekas untuk membuat kincir angin? Setelah kita menjawab pertanyaan, kita mengamati urutan gambar berikut ini. Ada gambar A, B, C, dan D. Urutan gambar yang sesuai dengan isi teks tadi adalah C pertama. Melati meniup air yang masih panas. Kemudian D. Melati menyiapkan alat dan bahan untuk membuat kincir angin. Kemudian B. Pak Sigit membantu Melati membuat kincir angin. Terakhir adalah A. Melati mencoba kincir angin di depan kipas. Bagus. Kita lanjutkan kegiatan belajar kita. Ceritakan gambar seri tersebut dengan kalimat kalian sendiri. Silahkan kalian tuliskan di buku kalian. Setelah menuliskan dengan bahasamu sendiri, mari kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian sudah pandai bercerita tentunya. Sekarang, mari kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf pada bacaan membuat kincir angin. Anak-anak bisa menuliskan di kolom berikut ini. Paragraf pertama, gagasan pokoknya apa? Gagasan pendukungnya apa? Paragraf kedua, gagasan pokoknya apa? Gagasan pendukungnya apa? Dan seterusnya sampai dengan paragraf keempat. Setelah menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf pada bacaan membuat kincir angin tadi, kita lanjutkan dengan membaca cerita. Setelah selesai membuat kincir angin, Melati dan ayahnya duduk di depan teras rumah sambil memandangi kincir angin yang baru dibuatnya. Melati, ya, mengapa baling-baling pada kincir angin bisa berputar? Pak Sigit menjawab, baling-baling dapat berputar karena tertiup oleh angin. Melati, oh, angin itu memiliki tenaga ya. Pak Sigit, benar Melati, angin itu memiliki tenaga. Tahukah kamu apakah angin itu? Melati menjawab, angin itu adalah udara yang bergerak. Benarkah ya? Pak Sigit menjawab, benar. Kamu memang anak pintar, Melati. Pak Sigit melanjutkan penjelasan tentang angin kepada Melati. Mula-mula, udara di suatu tempat yang terkena sinar matahari menjadi panas dan lebih ringan. Udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Angin adalah sekumpulan udara yang bergerak karena adanya tekanan udara dan rotasi bumi. Angin memiliki kekuatan untuk menggerakkan baling-baling pada kincir angin. Bahkan bisa membentuk sebuah angin topan yang sangat berpotensi merusak segalanya. Angin sangat bermanfaat bagi manusia. Angin terbagi atas beberapa jenis, yaitu ada angin darat dan ada angin laut.
Angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut. Angin darat terjadi pada malam hari, dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melaut. Sedangkan angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat. Angin laut terjadi pada siang hari, dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang ke daratan. Yang kedua adalah angin lembah dan angin gunung. Angin lembah adalah angin yang bertiup dari lembah ke gunung. Angin gunung adalah angin yang bertiup dari puncak gunung ke lembah. Yang terakhir adalah angin fon. Angin fon adalah angin yang terjadi pada saat hujan. Terakhir adalah angin muson. Angin muson terdiri dari angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat adalah angin yang berembus dari benua Asia saat musim dingin ke benua Australia saat musim panas, dengan mengandung curah hujan yang banyak di Indonesia bagian barat. Angin muson timur adalah angin yang berembus dari benua Australia ke benua Asia. Melati telah mendengarkan penjelasan tentang jenis-jenis angin dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Melati merasakan manfaat energi angin, yaitu untuk mengurangi rasa panas pada tubuhnya, mendinginkan panas pada minumannya, dan dapat menggerakkan baling-baling pada kincir angin. Nah, masih banyak manfaat energi angin dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian dapat menyebutkannya? Mari kita mengamati gambar dan melengkapi kalimat yang sesuai dengan gambar berikut ini. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, gambar keenam, gambar ketujuh, gambar kedelapan, gambar ke-9, dan gambar terakhir. Gambar berikut adalah manfaat angin bagi kehidupan manusia. Setelah kalian menuliskan 10 manfaat angin bagi kehidupan manusia, kita dapat menyimpulkan, ternyata angin sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tetapi angin juga dapat merugikan manusia, karena kekuatan hembusnya yang sangat besar. Nah, apa sih angin yang merugikan bagi manusia itu? Kita perhatikan berikut. Angin yang merugikan bagi manusia adalah angin puting beliung, angin tornado, angin bohorok, dan angin topan. Hembusannya sangat kencang, bisa merusakkan rumah. Kalian bisa nonton di YouTube, banyak sekali terjadi rusaknya rumah karena angin topan. Baik, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Angin. Setelah mempelajari pembelajaran hari ini, mari kita merangkum menjadi beberapa hal. 1. Angin adalah sekumpulan udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan udara. 2. Sifat angin adalah bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. 3. Manfaat angin bagi kehidupan manusia adalah untuk mendinginkan makanan, mendinginkan ruangan, menggerakkan baling-baling, dan menggerakkan perahu layar.
Contoh angin yang dapat merugikan antara lain angin puting beliung, angin tornado, angin pohorok, dan angin topan. Tiba saatnya kita refleksi. Apakah kamu senang dengan kegiatan hari ini? Apakah kamu sudah memanfaatkan energi angin sebagaimana mestinya? Apakah kamu sudah memanfaatkan barang-barang bekas untuk membuat kincir angin dengan benar? Kita buat aksi kita. Untuk menghemat listrik yang terkait dengan pemanfaatan energi angin, kita akan belajar bersama orang tua dengan menyebutkan manfaat angin dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Salam sehat selalu. Ingat selalu untuk like, subscribe, dan share. Sekali lagi, like, subscribe, dan share.